Selamat sore, dosen dan rekan mahasiswa kami sekalian. Kami dari kelompok 5, yaitu kelompok performa konsep, ingin menjelaskan topik kami, yaitu menjelaskan infrastruktur yang akan kami buat untuk suatu bisnis yang kami pilih. Dan di mana saya sendiri dan Diongko, lalu ada teman-teman saya yang lain, ada Fiona Saputra, ada Belen Chen Lavender, ada Felix, dan ada Luri Chandra. Lalu langsung saja masuk ke intinya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang, kenapa kami memilih infrastruktur yang akan dibangun itu ke warnet. Jadi latar belakangnya itu ialah karena perkembangan zaman itu semakin pesat, otomatis perkembangan teknologi dan sistem informasi juga akan meningkat untuk berbagian perkembangannya. Oleh sebab itu, pastinya teknologi karena semakin meningkat, dia membantu pekerjaan manusia dan dibantu di berbagai sektor. Dan menyikapi keadaan ini, kami pun memilih infrastruktur yang akan kami bangun ya di bisnis yang bernama iCafe, yaitu warnet yang berada di Jalan Sekip. Jadi langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu availability. Oke, jadi untuk pengertian secara umum, availability itu artinya ketersediaan. Oke, langsung saja masuk. Yang di bagian pertama ini adalah ketersediaan waktu server, website, dan app iCafe online aktif dapat dijaga dalam 24 jam kecuali terdapat maintenance ataupun gangguan lainnya. Dan availability dalam iCafe online ini juga bergantung pada jam buka dari iCafe online. Pengaksesan website dan app memang dapat dijaga dalam waktu 24 jam, namun tidak dengan informasi secara real time mengenai table atau meja yang tersedia untuk dirental, yang dapat didapatkan melalui website ataupun app iCafe online. Dikarenakan informasi secara real time ini didapatkan melalui monitor pengawas iCafe atau dengan cara remote desktop. Jika iCafe sedang tutup, maka informasi mengenai table atau meja akan di-set sebagai tutup, sehingga user tidak mendapatkan informasi secara real time mengenai table atau meja yang tersedia sampai iCafe kembali buka. Booking table secara online berfungsi agar pengunjung atau customer memastikan ketersediaan meja atau slot kursi di iCafe sehingga ketersediaan bisa dicek menggunakan web tanpa harus ke warnetnya untuk memastikan apakah ada slot kursi yang kosong atau tidak. Jadi maksudnya di availability di sini itu, jadi kita menyediakan suatu app dan website yang dimana user tidak harus datang untuk ke warnetnya untuk mencek apakah table ini masih tersedia atau tidak. User dapat dari rumah ataupun dari manapun dengan mengakses menggunakan komputer maupun smartphone ataupun handphone lainnya, mereka bisa melihat mengenai informasi mengenai meja atau table atau kursi yang tersedia sehingga user dapat membuat planning apakah ingin datang ke cafe untuk merental atau menggunakan jasa kami. Lalu yang kedua ada scalability. Yang scalability secara umum itu berarti bagaimana bisakah ditingkatkan atau dikembangkan untuk infrastruktur yang akan kami aplikasikan atau implementasikan kepada bisnis yang kami pilih. Oke, jadi langsung saja karena kami sering mengecek dan memantau seluruh PC yang ada di iCafe apakah masih layak atau tidak, sehingga produk ataupun hardware maupun software kami tetap bekerja dengan baik ketika dirubah dalam ukuran ataupun volumenya agar dapat memenuhi keinginan user. Hal tersebut juga berlaku di website kami, di mana kami menyediakan banyak server backup atau cadangan, sehingga ketika website diakses oleh banyak orang dan melebihi kapasitas, website akan sangat kecil kemungkinan untuk mengalami down. Jadi di sini kami akan terus mengupgrade komputer yang berasal dari dalam, yaitu hardware-nya dan juga aplikasi-aplikasinya atau sistemnya seperti software-nya, juga dengan aplikasi website kami dan juga website yang mengenai iCafe online ini, sehingga ketika user ingin menggunakan aplikasi ataupun website ataupun komputer kami itu akan selalu up to date, sehingga user akan menjadi lebih nyaman dengan produk atau jasa yang kami sediakan. Oke, jadi reliability. Jadi sekedar pengertian umum, reliability itu artinya andal ya, atau bisa kita bilang sebagai sejauh mana hardware kita bisa untuk memproses sistem yang akan diminta oleh user. Jadi di sini kebutuhan khusus pengguna harus dipenuhi. Dengan ini kami selalu menjamin keamanan dan kepercayaan toko kami sehingga dapat menjadi toko yang dapat diandalkan dalam artian memastikan semua pelanggan kami puas akan layanan kami. Khusus pelanggan online juga sudah kami rancang tampilan website dan app yang user friendly sehingga tidak menyusahkan user atau customer dalam hal tampilan yang memanjakan mata dan enak dilihat. Nah, di poin ini kami menggunakan UCDC atau user center metodologi, yang dimana kami membuatnya itu berdasarkan users itu sendiri, karena kami membuat website ataupun tampilan aplikasi kami itu berdasarkan UI atau UX yang telah kami terima dari feedback yang diberikan oleh user ataupun customer. Jadi di sini itu maksudnya reliability itu, jadi ketika user mengakses aplikasi dan website kami, mereka dapat melihat informasi mengenai table. Jadi table itu juga memiliki informasi yang dimana user bisa melihat apakah komputer ini reguler ataupun premium. Jadi pasti terdapat perbedaan spesifikasi komputer yang di bagian reguler maupun premium. Sehingga
user tahu apakah di level ini komputer yang disajikan itu dapat untuk mengakses sistem operasi yang diinginkan oleh user. Oke, selanjutnya itu adalah stability. Stability itu artinya stabil ya. Oke, jadi stabilitas di sini itu yang berarti server EKV Online itu akan terstabil karena kami membatasi dan mengatur data entry untuk user yang akan masuk ke dalam website ataupun app EKV Online. Jika terdapat user yang sudah lama mengakses website ataupun aplikasi dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka kami akan mengeluarkan user tersebut dengan paksa agar server yang disediakan dapat terus berjalan dengan stabil ataupun dengan kecepatan yang sama sehingga akan memuaskan user yang mengakses website ataupun aplikasi EKV Online dan mencegah terjadinya server down. Jadi di sini itu kami mengatur data entry-nya sehingga tidak terjadi server down. Atau misalnya terjadi server down, maka kami akan menggunakan server 2 ataupun server 3. Jika 2 atau 3 juga down, maka kami akan menggunakan server backup sebagai penggantinya untuk sementara dan memperbaiki server 1, 2 ataupun 3 yang sedang mengalami down atau kerusakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Fiona. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai testability. Kami selalu memantau dan mengetes sejauh mana PC warnet iCafe mampu bertahan untuk mengetahui apakah PC kami masih mampu untuk memuaskan customer atau perlu di-upgrade agar bisa lebih bagus. Tentunya untuk tujuan agar customer merasa puas dengan servis yang kami berikan. Selanjutnya, recoverability. Seperti yang kita ketahui, recoverability itu artinya pemulihan, sehingga ketika terjadi kerusakan pada server yang pastinya akan berdampak pada website iCafe Online, maka kami akan mengganti server iCafe Online dengan server backup atau server kedua, atau dapat diartikan kami mengganti server rusak dengan sistem server versi sebelumnya, sehingga user masih dapat mengakses server website iCafe Online tanpa ada masalah. Dan hal itu memberi kami waktu yang lebih untuk fokus memperbaiki server yang mengalami kerusakan. Availability concept. Ketersediaan tidak dapat diukur maupun dapat dijamin awal bahwa infrastruktur tersebut akan tersedia. Ketersediaan dapat diketahui pada saat sebuah infrastruktur sudah berjalan selama beberapa tahun. Ketersediaan juga tidak dapat dijamin akan adanya 100%. Namun jika angka ketersediaan infrastruktur masih ada di batas wajar, itu masih dapat ditoleransi. Oleh karena itu, pihak kami melakukan beberapa antisipasi seperti menyediakan server cadangan agar mengurangi kemungkinan server down ketika customer ingin memesan slot tempat duduk secara online. Dan juga agar warnet dapat terus melakukan update tempat duduk secara real time, kami juga membuat fitur di mana customer yang mengakses web dan app kami dalam waktu yang ditentukan tidak ada pergerakan sama sekali, maka customer tersebut secara otomatis akan keluar. Hal ini berfungsi agar tidak terjadi kepadatan di dalam server karena beberapa orang yang tidak melakukan pergerakan apapun di dalam website dan app. Secara offline, kami juga menyediakan 3 buah router, sehingga untuk ketersediaan koneksinya akan lebih bagus. Kami juga memasang UPS untuk masing-masing PC yang ada di dalam warnet, dengan tujuan agar ketika mati lampu, komputer tetap bisa menyala sambil menunggu generator dihidupkan. Hal tersebut berguna agar customer tidak kehilangan file atau data yang sedang dikerjakan ketika terjadi pemadaman listrik. Selanjutnya, kinerja merupakan faktor yang jarang diperhatikan pada sebuah sistem. Tetapi ketika sebuah sistem tidak memiliki kinerja yang cukup baik, pengguna akan dengan cepat melakukan komplain. Hal tersebut justru sangat merugikan jika kita terkena komplain dari customer. Oleh karena itu, kami selalu mengecek performa PC menggunakan benchmarking dan memberikan peningkatan terhadap PC yang ada di warnet agar senantiasa merasakan kinerja yang baik dari PC yang mereka pinjam atau sewa. Internet juga menjadi perhatian kami. Karena kami memasang 3 buah router, otomatis sinyal yang didapatkan akan lebih stabil dan lancar untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh para customer ketika meminjam atau menyewa PC di warnet kami. Selanjutnya, kami juga memasang UPS di masing-masing PC yang ada di iCafe. Hal tersebut tentu membantu kami menstabilkan tegangan listrik yang masuk dan juga memperpanjang umur daripada sebuah komponen yang ada di PC. Semakin panjang umur komponennya, tentu performa yang diberikan akan tetap terjaga. Karena ketika terjadi pemadaman listrik,
Semua PC tidak akan langsung padam dan akan ada waktu untuk meng-shutdown PC-nya atau menunggu sebentar sampai generator dihidupkan. Dan yang tidak kalah penting, kami juga melakukan peningkatan performa server dengan menggunakan skalabilitas. Kami menggunakan vertical scaling di mana menambahkan web server agar performa web kami selalu terjaga dan selalu dalam kondisi yang prima untuk menerima seluruh pesanan dari para customer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lori. Oke, ya kita lanjut ke security concept. Yang sudah kita tahu ya, security itu bagian yang sangat penting dari suatu infrastruktur karena itu menyimpan semua data-data kita ataupun data-data perusahaan dan juga data-data dari pelanggan. Otomatis security concept itu sangat penting di dalam sebuah bisnis ataupun infrastruktur. Kita juga menggunakan security ini kita juga bisa melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi atau kerusakan. Selain itu, ini juga bisa diartikan sebagai perlindungan pada informasi atau informasi dari akses, penggunaan, gangguan modifikasi, dan perusakan yang tidak kita izinkan. Di warnet kami juga memasang firewall di bagian networking. Firewall ini berfungsi sebagai penghadang antara network dari luar dengan network dari PC kita. Jadi ketika ada suatu virus ataupun hacker yang menyerang, maka di sana akan ada sebuah seperti notifikasi keamanan bahwasannya sedang ada yang menyerang di PC kita. Jadi kita bisa mencegah dari virus atau hacker tersebut untuk masuk ke infrastruktur kita. Dia seperti kayak penghadang sebelum masuk ke network kita ataupun ke bisnisnya kita. Masing-masing PC kami juga ada antivirus yang berguna, ya kita tahu sendiri virus gunanya untuk menghindari virus yang ada di laptop kita atau di PC kita supaya tetap terlindungi dan tetap aman. Lalu kami juga menurut Shadow Defender. Nah, Shadow Defender ini fungsinya itu untuk melindungi dari malware, virus, dan berbagai ancaman lainnya yang dapat mempengaruhi juga mengubah pengaturan dan konten dari sistem kami. Karena ya kita tahu sendiri kalau konten sama pengaturan kita dirubah, otomatis beberapa part dari infrastruktur kita akan bisa pincang ataupun tidak berjalan dengan mulus. Dan di masing sudut-sudut dari warnet kami juga akan dipasang CCTV. Untuk memantau pergerakan yang aneh, dan juga di CCTV kami ini dihubungkan langsung ke internet supaya kami juga bisa mengaksesnya melalui komputer yang normalnya biasa operator warnet yang akan mengakses itu. Lalu kita juga bisa memantau dia dari jarak jauh, misalnya kita menggunakan smartphone, tablet, atau dan lain-lain, karena kita menghubungkannya ke network. Jadi hal tersebut ya tentu mempermudah kita sebagai pemilik warnet untuk mendeteksi tindak kejahatan yang dapat dilakukan di dalam warnet tersebut. Untuk dana lantai 1, di lantai 1 ini ada 2 bagian, yang kiri itu adalah bagian yang premium, dan yang kanan itu adalah bagian yang regular. Jadi di regular itu ada 12 PC, yang dimana ada satu operator di sana, dan pintu masuknya dari bawah. Pintu masuk itu kami menggunakan sistemnya sliding, pintu sliding, supaya lebih mengangkat tempat kami. Lalu di belakang ada generator, dapur, dan WC. Generator ini ya kita tahu sendiri fungsinya itu untuk menghidupkan listrik ketika terjadi pemadaman listrik oleh PLN, dan itu ada tanda panah ke atas, itu maksudnya adalah asap dari generator akan dibuang ke balkon belakang. Jadi tidak akan mengganggu kenyamanan dari para customer kami yang sedang bermain. Dan juga generator ini kita membuat dindingnya itu lebih tebal, dan juga kami memasang barang anti kedap suara supaya suara generatornya tidak keluar dan tidak tembus ke dinding luar untuk mengganggu daripada customer kami. Kalau untuk dapur, ya kami juga menyediakan makanan. Ya pasti bosan dong kalau di warnet nggak ada makanan sama sekali. Jadi kami juga menyediakan dapur untuk membuat makanan atau peminuman, dan juga WC. Ya seperti biasa, WC pasti semua orang butuh. Lalu di bagian kanan ada 15 PC. Yang 15 PC ini ada PC premium yang tentunya speknya lebih bagus dan lebih bisa untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat. Di sana juga ada WC dan ada AC. AC di sini 2, dan ini ada ruangan tertutup, benar-benar tertutup, sehingga dingin AC itu akan lebih terasa daripada yang di kanan yang regular, karena AC-nya yang 1 dan itu masih ruangan terbuka, karena itu adalah sebagai akses pintu masuk dan keluar. Lalu di sana ada tangga naik. Tangga naik itu fungsinya untuk menuju ke lantai 2, dan lantai 2 itu adalah data center kami. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke data center tersebut. Untuk yang merah, di sudut-sudutnya itu adalah CCTV. CCTV-nya untuk memantau ya yang tadi pergerakan yang aneh-aneh atau pergerakan yang mencurigakan. Lalu di depan pintu pintu masuk itu ada satu CCTV yang berguna untuk sebagai penanda bahwasannya kita tahu ada yang masuk, ada yang keluar, dan apabila terjadi penculikan motor ataupun barang-barang kendaraan bermotor daripada pengunjung, kita bisa melacaknya dari sana juga. Untuk yang berbentuk L, itu adalah pintu. Berbentuk L dan bergaris seperti setengah lingkaran itu adalah pintu, dan masing-masingnya pasti ada pintu masuk ke dalam. Lanjut kita ke dana lantai kedua. Nah, dana lantai 2 ini adalah data center kami.
Data center kami itu ada WiFi dengan server. Itu WiFi adalah WiFi yang terhubung ke operator warnet di bawah. Jadi operator warnet itu ketika menginput data, dia akan langsung menyimpan data itu ke server karena dia terhubung dengan WiFi. Lalu ada data, spare room, meeting room, security room, cooling, dan UPS. Security room ini adalah semua kumpulan data CCTV. Jadi DVR-nya CCTV ataupun rekaman hasil CCTV-nya itu akan ada di security room ini. Untuk meeting room itu ya kita tahu sendiri, meeting berarti itu untuk meeting ketika misalnya membutuhkan sesuatu untuk dibahas atau apapun itu. Dan di spare room itu adalah tempat kosong, dan ini gunanya itu ketika nanti misalnya ada infrastruktur yang ingin kita tambah ataupun kita kembangkan, kita masih ada memiliki tempat untuk spare room itu. Jadi kita masih bisa menambah infrastruktur kami dan tidak mentok di sini saja. Jadi ada sengaja dirancang beberapa tempat kosong itu hanya itu untuk menambah infrastruktur kami jika nantinya dibutuhkan. Itu untuk dana lantai 2. Lanjut kita ke networking. Networking ini tentu di warnet pasti networking itu sangat penting ya. Yang pertama itu ada komponen router. Router itu tentu aja fungsinya untuk mengirim paket data dan internet melalui jaringan atau internet untuk mendapat menuju tujuannya. Dan router ini di kami sangat penting, menurut kami sangat penting, makanya kami membuat ada 3 router dalam satu warnet kami, di mana 3 router itu terhubung di satu remote desktop yang akan nantinya sebagai operator supaya bisa memonitoring apa-apa saja yang dilakukan oleh para customer dan juga sebagai billing system. Tentu di availability concept dan di performance concept juga ada availability, otomatis dengan 3 router pasti semuanya akan berjalan lebih lancar dan networking-nya tidak akan terasa nge-lag. Kalau untuk security sendiri ya tadi sudah dijelaskan, kita akan memasang firewall, dan untuk yang performance untuk yang paket data ini akan selalu stabil. Jadi internet kami itu akan selalu stabil karena kami menggunakan 3 router. Lalu ada switch. Switch ini ya tentu karena router kalau kita mau colok PC sampai banyak kan pasti terbatas karena kan colokannya biasanya hanya ada 4. Jadi kita menggunakan switch. Switch ini itu untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima, memproses, ataupun meneruskan data. Jadi karena kita satu router bisa untuk 7-8 PC, makanya kita butuh switch. Di mana switch ini untuk bisa membagi hal tersebut kepada beberapa PC sekaligus. Lalu yang terakhir itu adalah kabelan. Kita semua tahu kabelan itu sangat penting dalam satu internet. Karena mau seberapa apa kenceng wifi kita, kalau kita menggunakan langsung dari wifi itu bakalan terasa agak kurang. Kita lebih prefer memilih dengan kabelan karena kecepatannya lebih stabil dan tanpa ada bandwidth sama sekali. Jadi fungsinya itu ya tentu saja mengubah jaringan internet agar semua terkoneksi dengan tepat dan lancar. Dan juga di sini kami menggunakan kabelan Cat 6 supaya lebih stabil dan juga keawetannya lebih bertahan daripada Cat 5 ataupun Cat 5e. Di sini ada dana networking. Dana networking ini sebenarnya dana lantai 1 tadi, cuman ini saya membuat konsep sederhananya networkingnya bagaimana. Jadi di sana kita bisa lihat itu ada R1, R2, dan R3. Itu adalah router. Berarti kita ada 3 router 1, router 2, router 3. Di kelas regular, router 1 itu dihubungkan ke switch, lalu dibagikan kepada 12 komputer sekaligus. Lalu di routernya itu dihubungkan ke remote desktop, dan juga nanti dari remote desktop akan terhubung ke admin atau operator warnet. Di sebelah kiri itu ada router 2 dan router 3. Kenapa kami buat 2 router di yang kelas premium? Karena ya balik lagi, semua yang membeli premium pasti otomatis mereka adalah prioritas, dan kami menggunakan dua router di sana supaya internetnya lebih stabil dan juga tidak terputus-putus. Dan 2 routernya juga sama-sama terhubung ke remote desktop, itu berguna supaya sistem billingnya dan operator warnet juga bisa menentukan billing si ini berapa jam, billing si ini berapa jam, karena sesuai dengan pembelian dia. Nah, ini hanya sekedar skema, jadi tidak mungkin kita menarik kabel dengan cara seperti ini, bakalan sangat berantakan, dan itu sangat tidak bagus untuk infrastruktur. Untuk kabel sendiri, kami hanya berencana menyelipkannya ke dinding dengan menggunakan pelindung kabel yang biasa dijual, jadi kelihatannya tetap rapi, namun ketika pada saat ingin di maintenance kabelnya, itu akan lebih mudah, karena kita tidak perlu membongkar dinding dan apa-apa. Kita hanya cukup melepas pelindung kabel tersebut, lalu kita mengenai kabelnya sesuai dengan yang kita mau. Kecuali kalau kabelnya itu menuju ke lantai 2, maka itu akan berjalan melewati dinding untuk naik ke atas. Data center. Karena fungsi penjelasan utama yang sudah dijelaskan oleh teman saya si Ori, maka saya akan jelaskan tentang komponen yang ada di data center kami. Yang pertama, komponennya adalah server. Fungsinya untuk menjalankan data real-time slot tempat duduk yang tersedia ke website. Terus ada UPS.
UPS fungsinya untuk melindungi perangkat elektronik dari mati listrik yang biasa terjadi kapan saja. Terus alat ini mampu untuk menampung energi listrik layaknya baterai dan kembali mengalirkannya sehingga perangkat seperti komputer tidak mengalami kerusakan. Cooling atau AC. Fungsi utamanya untuk menjaga suhu ruangan tetap dingin dan juga agar komponen-komponen di dalam data center kami tidak mengalami overheat dan suhunya tetap terjaga agar bisa bekerja secara optimal. Terus pendeteksi api, fungsinya untuk mendeteksi adanya kebakaran mulai dari asap, suhu udara yang panas, serta nyalanya api. Next, storage. Storage itu merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Device storage sendiri terbagi menjadi dua, yaitu primary storage dan secondary storage atau penyimpanan sekunder. Kedua jenis storage device ini memiliki fungsi dan peran yang berbeda, walau sama-sama disebut sebagai storage device. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Pertama, primary storage. Primary storage merupakan biasanya digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di secondary storage. Secondary storage atau penyimpanan sekunder adalah media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Storage jenis ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang nantinya akan diolah oleh primary storage. Ciri dari penyimpanan secondary ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain sebagainya. Kedua jenis storage tersebut akan bekerja saling berhubungan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan oleh si user nantinya. Komputer tidak akan bisa memproses atau mengolah data jika salah satu dari storage di atas tidak terinstall di perangkat komputer masing-masing. Berikut adalah komponen yang kami gunakan di bisnis kami. Yang pertama, SSD. SSD ya fungsinya untuk menyimpan file-file booting di sebuah PC agar semua PC yang ada di performa bootingnya lebih meningkat dan cepat. Terus itu HDD, fungsinya untuk menyimpan data-data di server. Terus RAM, fungsinya untuk penyimpanan data sementara. Compute. Untuk hardware yang kami gunakan, PC operator warner kami menggunakan prosesor dari AMD. Karena menurut kami lebih memberikan price to performance yang lebih baik. Kami menggunakan AMD Ryzen 5 dengan grafik card NVIDIA RTX 2060 dan tentunya menggunakan UPS agar tidak cepat rusak. Sementara untuk PC customer standar kami menggunakan AMD Ryzen 3 dan untuk customer premium menggunakan AMD Ryzen 5 dengan grafik GTX 1650 Ti dan juga tentunya semua PC customer juga sudah disediakan UPS. Kami juga menyediakan cloud computing dengan menginstall OneDrive dan Google Drive di semua PC yang tersedia, sehingga lebih gampang ketika ingin berbagi file menggunakan komputasi cloud dibanding customer menggunakan USB flash disk dan sebagainya. Berikut dari saya, next akan dijelaskan oleh teman saya si Belen. Compute atau komputasi dalam bisnis warnet telah tersedia sistem komputasi komputer berupa emulator yang digunakan user untuk merasakan penggunaan produk dari PC yang telah disewa. Contoh dari emulator yaitu terdapat Yuzu emulator untuk Nintendo, PPSSPP untuk PSP, dan BlueStack untuk smartphone. Dalam compute atau komputasi juga terdapat sistem kontainer atau Docker yang merupakan alat yang digunakan developer untuk melakukan deployment perangkat lunak dengan cara mengemas kode aplikasi dan menjalankan sistem di mana mesin Docker berperan dalam jalannya sistem kontainer. Kontainer ini dapat dijalankan di platform manapun. Selanjutnya yaitu operating system. Bisnis ini menggunakan sistem operasi berupa Windows 10 yang terkenal lebih user-friendly sehingga user lebih mudah beradaptasi karena sistem yang digunakan tergolong populer dibandingkan dengan Windows 11. Di sini kami tidak menggunakan Windows 11 dikarenakan kurang terjamin kepastiannya dan untuk menghindari masalah bugs. Selanjutnya, end user device
yang digunakan pada operator warnet. Terdapat beberapa komponen yaitu desktop PC, printer, smartphone, ataupun tablet. Desktop PC berfungsi untuk menjalankan proses bisnis yang ada dalam warnet untuk mengatur billing customer ataupun memantau user dengan menggunakan PC yang ada. Kemudian printer berfungsi untuk mencetak struk biaya yang dibayarkan kepada user atau customer. Selanjutnya yaitu smartphone atau tablet, guna untuk menghubungkan CCTV ke smartphone ataupun perangkat tablet untuk menambah security daripada warnet. Next, yaitu user device customer. Terdapat dua komponen yaitu desktop PC dan smartphone. Di desktop PC ini berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang digunakan oleh customer, sedangkan smartphone berfungsi untuk memesan atau booking slot tempat duduk secara online sebelum datang ke warnet. Jadi user sebelum datang ke warnet dia membooking slot tempat duduk dengan memesan secara online. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami terkait infrastruktur bisnis warnet. Terima kasih.